Hah? Oh, obat misterius. Oh, iya. Masih sadar berarti. Ya. Oke. Ini berkaitan sama nanti yang modul 3 ya. Saya spill sedikit untuk di modul 3. Jadi harapannya walaupun ini masih modul 2 bisa jadi prior knowledge buat nanti di tutorial modul 3. Ya, ada keywordnya ini ya. Jadi skenario seperti ini, intinya dia lagi tidur, ada mendengar suara alarm keras, terus ternyata tersadar ya, dan dia sadar itu dari mimpi. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa explore itu di tutorial, dan ini bisa menjadi prior knowledge untuk bahan diskusi tutorial. Nah, definisi dari kesadaran itu adalah sadar terhadap diri sendiri dan lingkungan, sama berespon terhadap stimulasi internal dan eksternal. Jadi syarat kesadaran itu dua, sadar sama lingkungannya, sadar sama diri sendiri ya, intinya sadar lah ya, dan ada respon itu. Sehingga kalau ada orang terlihat sadar tapi tidak berespon, itu namanya juga tidak sadar penuh, tidak sadar normal ya. Kemudian kesadaran ini adalah manifestasi fungsi otak yang normal, sama seperti kita menggerakkan, kita merasakan, kita berbicara, kita berpikir. Nah, kesadaran itu adalah salah satu fungsi aktivitas otak yang normal. Makanya waktu OV saya dan waktu skill lab ya di anamnesis kemarin, kesadaran itu fungsi otak ya. Jadi fungsi saraf yang dibawa otak. Ingat waktu OV saya klasifikasikan besar fungsi saraf itu secara umum ada 6, tapi yang 6 itu semua ada di otak ya, yang punya fungsi ke-6-nya, motorik, sensorik, autonom, keseimbangan kognitif, dan kesadaran. Nah, sehingga kalau bicara kesadaran kita sudah bicara ranahnya otak gitu ya. Tapi kalau yang saraf di luar otak tidak membawa kesadaran. Nah, tadi kalau dari definisi ini, sadar terhadap diri sendiri dan berespon, kita breakdown atau diistilahkan kalau teman-teman baca di literatur, kesadaran itu mencakup dua. Yang pertama adalah ada istilah derajat kesadaran atau tingkat, atau keterjagaan atau kewaspadaan. Bahasa Inggrisnya juga banyak ya, awakeness, wakeful, alertness, level of consciousness, arousal. Intinya kalau bahasa awamnya supaya teman-teman nggak roaming, ini melek gitu ya. Derajat tingkat kesadaran itu tingkat kemelekan, tahu ya melek ya, walaupun nggak orang Jawa tahu melek itu ya bangun gitu ya. Bangun itu kalau secara awam matanya kebuka, nah gitu ya. Kalau mata kebuka orang bilang oh dia udah bangun gitu ya. Entah itu dia bales atau nggak respon atau itu nanti ya. Tapi kan teman-teman kalau lihat orang baring buka matanya terbuka, oh udah bangun ya gitu. Nah inilah aspek pertama. Istilahnya banyak, nanti kalau teman-teman baca ini saya kasih bukan level ya, istilah-istilah yang dipakai kalau misalnya nanti baca di artikel atau jurnal supaya tidak bingung. Ini adalah aspek fungsi primitif makhluk hidup. Semua makhluk hidup punya ini tingkat kesadaran atau kewaspadaan. Nah, yang kedua adalah kualitasnya. Jadi aspek kognisi, nggak cuma melek aja, tapi tadi ya ketika ditanya ini modul berapa, week berapa, masih bisa jawab dan itu benar. Nah, itu berarti dia aware. Kalau saya paling suka pakai istilah awake sama aware ya. Awake itu bangun, aware itu bisa ya sadar ya. Cuma kalau sadar bahasa Indonesia sempit banget ya, sadar itu maksudnya jadi bisa dua arah ya, tanya jawab gitu. Atau ada istilah lain, orientasinya baik, atau konten. Kalau ini level, ini konten, jadi isi dari kesadarannya ada. Nah, inilah kognisi. Kognisi ini yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain ya. Kita sangat berkembang manusia itu di aspek kognisinya. Nanti detail kognisi akan ada di kuliah sendiri ya, tapi kira-kira 2 poin ini konsepnya adalah orang sadar harus awake, harus bangun, dan harus aware ya.
Ada nggak orang nggak awake tapi aware? Kira-kira. Jadi orangnya nggak melek, tapi disuruh-suruh bisa. Di kondisi apa? Apa? Kalau diapain tuh biasanya orangnya? Dihipnotis. Tapi sebenarnya hipnotis itu juga tidak sadar penuh ya, karena kan dia dalam kendali. Ya. Dia kalau orang hipnotis itu dia tidak sadar terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi sebenarnya tidak tepat juga. Sehingga kalau orang berespon terhadap stimulus internal dan eksternal, ya dia juga harus sadar terhadap dirinya sendiri. Oke, ini anatomi. Waduh, kalau lihat anatomi udah pusing ya. Ini makanya kalau kesadaran hanya anatominya di otak aja. Ya. Nah, kesadaran itu sebenarnya adalah intinya proyeksi, koneksi, integrasi sistem saraf yang normal. Jadi take and give ya. Jadi ada input sensorik yang masuk, input sensorik yang masuk dalam bentuk apapun itu memberikan sinyal ke seluruh hemisfer cerebral, dan ada umpan balik ke situ dari hemisfer cerebral ke lokasi yang lain. Itulah anatomi konsep dari sistem kesadaran ya. Jadi ini contohnya ya, ada sensor dari mata masuk ke otak diproyeksikan, ada dari penghidu ya, kemudian stimulus itu akan tanda kutip menggugah fungsi otak, ada dari sentuhan itu misalnya pendengaran gitu. Makanya kenapa orang yang pingsan atau tidak sadar orang yang pingsan atau nggak sadar berusaha digugah, dibangunkan, apa pakai suara, pakai nyeri, pakai aroma-aroma yang kira-kira untuk menstimulasi supaya ini menggugah otaknya supaya ayo bangun gitu ya. Jadi kita membangunkan orang dengan cara apapun itu tujuannya supaya memberikan stimulus ke korteks cerebri sehingga menimbulkan respon kesadaran yang normal. Nah, ini saya coba bagan yang tadi sebenarnya ya, atau gambar ini saya sederhanakan, kemudian saya kasih sederhanakan, cuma ini jelek. Gitu. Maksudnya ini pengen saya gambarkan bahwa dua fungsi kesadaran itu, yang tadi konten sama level itu dibawa oleh fungsi dua anatomi ini sebenarnya ringkasannya. Jadi kalau yang biru ini, hemisfer cerebri ini, itu membawa fungsi kognitif tadi, yang respon, awareness tadi. Nah kemudian kalau awakeness atau melek tadi itu dibawa oleh struktur ini namanya brainstem ya. Walaupun ada mesencephalon, ada pons, ada midbrain di dalamnya, tapi gabungan semuanya ini kan brainstem gitu. Ya, jadi consciousness itu adalah respon dari stimulus sensorik sebenarnya. Jadi kalau ada stimulus sensorik tapi tidak berespon ya sama aja nggak sadar juga ya. Jadi makanya poinnya adalah respon dari stimulus sensorik. Dan fungsi dari anatomi yang rumit ini kalau dibuat konsep fungsi kognitif, ya saya ulang lagi ya, fungsi kognitif itu yang bawa adalah hemisfer, fungsi awakeness-nya adalah brainstem. Kalau mau dianalogikan seperti handphone ya, handphone yang normal itu ada baterainya. Nah, baterai itu ya brainstem-nya yang memberikan power sehingga handphonenya bisa nyala. Handphone yang nyala belum tentu bisa berfungsi normal ya. Nah, handphone berfungsi normal kalau direspon dengan apa yang tujuan kita lakukan ya. Jadi misalnya nyala tapi LCD-nya juga nggak bisa, touchscreen-nya juga nggak bisa. Jadi, nah nggak bisa berjalan normal juga walaupun dia nyala. Tadi yang saya bilang ya, orang melek tapi nggak bisa respon juga, itu nggak sadar juga. Nah kemudian kalau di handphone maka
cerebral ini adalah prosesornya yang menjalankan semua software-software. Itu adalah analoginya, semoga bisa paham. Kemudian karena tadi konsepnya adalah sensorik, ada dua impuls sensorik yang masuk ke otak yang bisa menggugah kesadaran. Jadi impuls sensorik yang spesifik, five sense ini ya di manusia, terus ada yang non spesifik gitu. Nah kalau yang spesifik, yang indera kita ya dari sentuhan, dari pendengaran, dari pengecapan, penghidup, dari visual. Dia masuk ke cerebral itu dengan traktus atau jarasnya masing-masing. Jarasnya nanti akan dipelajari terutama di blok depan 1M. Ya kan ada belajar indera mata, telinga dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau yang sudah dipelajari harusnya ini ya traktus spinothalamikus itu yang untuk sensasi ya kan ada yang getar, yang nyeri, suhu dan sebagainya. Terus ada impuls sensorik non spesifik yang dibawa oleh formasio reticularis. Formasio reticularis ini yang penting untuk kesadaran. Kita masuk satu-satu. Kalau misalnya saya masuk ke derajat atau tingkat kesadaran, ya tadi ya kemelean tadi ya, awakeness. Ini tadi yang saya review tadi di depan ya, fungsi dari batang otak atau brainstem. Sehingga kalau ada orang cedera batang otak, trauma atau stroke atau tumor itu sangat berbahaya ya, atau bisa dibilang prognosis. Pernah dengar prognosis? Arti prognosis? Sudah pernah dengar sudah ya? Jadi ke depan atau kita memprediksi kondisinya buruk. Nah kenapa? Karena di brainstem itu punya reticular activation system, istilah yang dipakai, atau ada juga ascending reticular. Jadi sama saja, ada literatur yang memakai reticular activating system, ada literatur yang memakai istilah ascending reticular activating system, itu sama. Kenapa ada yang nambah ascending ya? Karena dia fungsinya ascending kan naik ya, jadi membawa impuls sensorik itu naik ke hemisfer. Nah teman-teman perhatiin ini sistem, jadi tidak bergantung pada struktur anatomi tertentu gitu. Misalnya kayak mata, organ penglihatan, kalau bisa kita bilang mata gitu ya. Tapi kalau organ kesadaran itu kita tidak bisa nyebutin ya satu khusus yang menyebabkan atau bisa fungsinya kesadaran. Ya yang kita bilang adalah sistem aktivasi retikular ini. Nah jadi fungsi aras ini adalah proyeksi dan menerima impuls aferentnya, dan ini juga yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jadi kita tidur, kita bangun itu dari aras juga. Nah kemudian kalau secara anatomi didetailkan lagi, di dalam aras atau ras itu ada formasio reticularis. Nah ini adalah nama anatomisnya tadi ya. Jadi di dalam sistem tadi ya, namanya sistem tidak bergantung pada struktur, tapi core atau inti dari aras itu adalah formasio reticularis. Nah lokasi tepatnya di tegmentum. Udah anatomi hemisfer cerebral, udah praktikum di otak, udah ketemu ini belum? Tegmentum, tektum, belum. Jadi yang udah apa yang dapat? Apa? Cerebrum, lapisan otak, tapi belum sampai ini yang tegmentum ya. Masih ada lagi nggak sih? Ini masih ya. Moga-moga nanti bisa didapat di materi berikutnya ya untuk anatominya ya. Seharusnya teman-teman bisa dapat ini ya, tegmentum. Nah, kenapa namanya formasio reticularis? Formasio itu adalah struktur ya. Reticularis itu mesh-like atau kayak jaring. Nah, karena ketika dilihat di bawah mikroskop itu dia tidak ada gambaran neuron yang konvensional. Sudah belajar ya histologi sistem saraf udah? Belum? Oh, belum juga. Tapi sudah ada kuliahnya? Udah ya. Jadi bentuknya dendrit, akson, ada badan sel, kemudian
ada nodus Lanvier dan sebagainya ya. Nah, kenapa namanya formasi retikularis? Karena secara seluler tidak ada gambaran sel neuron yang konvensional pada umumnya ya. Dan ini ada sepanjang di struktur panjang brainstem. Ya, seperti ini. Jadi kalau gambar tadi ya saya besarkan ini ya yang area batang otak, kemudian di zoom. Nah, ada lapisan-lapisannya ya. Jadi ini cerebellum ya, yang ini terus. Nah, ini adalah brainstem. Nah, ada area tectum, ada area tegmentum. Nah, tegmentum ini area yang di biru ini, itu namanya tegmentum ya. Jadi tegmentum itu bukan area khusus spesifik, tapi lokasi area yang memanjang ya. Kalau tectumnya ini. Gitu. Nah, di sepanjang inilah aras itu lokasinya di situ. Nah, kalau dibagi lagi, maka aras itu ada yang reticular formation itu ada yang rostral, ada caudal ya. Rostral caudal semoga nggak bingung, jadi ada yang lokasinya lebih atas, ada yang lebih bawah. Nah, yang rostral itu dia yang mempertahankan kondisi alert kita dan menjadi komunikator. Ya, jadi ini yang rostral, caudal itu yang fungsi autonom, motor dan refleks. Itu tadi saya bilang ya. Jadi fungsi brainstem itu kan sebenarnya ada fungsi autonomnya. Ya. Jadi fungsi jantung, fungsi paru, bernafas. Kalau misalnya teman-teman masih ingat dan belajar sistem neural untuk kontrol jantung, kontrol paru itu ada di brainstem itu. Kemudian fungsi berkemih, fungsi kita bisa pengisian otomatis kantung kemih, kemudian untuk juga pengisian rektum ketika untuk BAB itu kan juga ada neural kontrolnya juga di brainstem. Jadi makanya saya bilang kemarin fungsi otak itu salah satunya adalah autonom dan pusatnya di brainstem ini. Selain dari autonom juga untuk fungsi kesadaran, mempertahankan fungsi motor refleks ya. Nah, kemudian struktur penting di brainstem yang paling atas adalah talamus. Talamus itu adalah struktur sebagai relay station istilahnya, banyak yang dipakai relay station. Jadi dia sebagai tempat berkumpulnya semua sensorik, kemudian dia akan mengalirkan ke seluruh bagian hemisfer. Ada satu neuron yang tidak, ada satu nervus cranialis yang tidak melalui talamus, yang itu sering dipakai supaya orang cepat sadar ya, yaitu nervus berapa? Nervus? Yakin aja yakin. Nervus 1 atau olfaktori ya. Jadi nervus olfaktori secara anatomi tidak melewati talamus, jadi dia langsung bypass dari nervus satunya, langsung bisa ngasih stimulasi ke cerebral ya. Makanya orang kalau nggak sadar banyak kasih ya, stimulasi ya, dikasih pokoknya bau-bau menyengat, harapannya kalau secara ilmiahnya ya dari ini olfaktori di sini ya, olfaktori itu di basal dari frontal, jadi harapannya dia langsung ke hemisfer tanpa lewat talamus, intinya lebih cepat gitu. Nah, kemudian walaupun hemisfer cerebri itu dia menerima, tapi tetap tadi ya harus ada feedback ya, ada dari impuls itu disebarkan ke hemisfer, tapi hemisfer itu juga harus ngasih input ke reticular formationnya ya, supaya apa, supaya badan tahu oh ya ini hemisfernya ada respon atau berfungsi dengan baik, sehingga dia juga ngasih proyeksi kembali ke reticular formationnya. Jadi makanya saya bilang ya inputnya input saling ya, dua arah gitu. Reticular formation memberikan ke seluruh hemisfer, kemudian hemisfernya memberikan input lagi ke reticular formation lagi ya, seperti itu. Dan kalau dilihat banyak ya, jadi ada yang dari cortex frontoparietal, thalamus, limbik dan sebagainya, sensorik, jadi semuanya memberikan feedback. Itu tadi yang awakeness atau kemelean atau tadi tingkat kesadaran baterainya ya. Tadi kita ngomong
baterai dari kesadaran. Yang kalau baterainya berjalan baik, maka orang itu awake. Masalah aware atau tidak, itu fungsinya yang beda yang bawah ya, aware-nya. Ini nanti berhubungan dengan ada kuliah lagi yaitu higher function ya. Kalau teman-teman lihat di jadwal itu nanti ada kuliah higher function dan sistem limbik, itu bicara tentang kognisi. Nah, kognisi itu juga bagian dari kesadaran tadi. Yang penting dalam awareness. Jadi intinya respon terhadap stimulus. Ini harusnya teman-teman udah tahu ya, kegambaran pembagian lobus frontal, parietal, temporal, occipital. Itu semua memberikan peranan untuk kita merespon terhadap stimulus. Kenapa nggak salah satu lobus saja ya? Tergantung sensorik yang masuk ya. Jadi kalau misalnya pendengaran itu di temporal pusatnya, kalau misalnya penglihatan di occipital. Tapi kalau untuk perencanaan, kemudian menghitung gitu misalnya ya, di frontal ya, seperti itu. Kemudian sensorik di parietal. Jadi semua hemisfer ini sangat berperan dalam kognisi gitu. Ya, sehingga kalau ada temannya misalnya melek, tapi kalau ditanya blank, berarti tadi itu ya brainstemnya bagus, cuma ininya nggak muter ya gitu. Gambarannya gitu Pak. Atau pernah ngerasain atau pernah melihat orang baru bangun terus, atau teman-teman ngerasain ya, mungkin saya juga pernah ngerasain, jadi baru bangun terus tiba-tiba beberapa detik ini kok kosong nih, di mana, hari apa, harus ngapain gitu ya. Nah itu ininya masih loading nih, fungsi cerebralnya. Jadi arasnya sudah jalan tapi stimulusnya yang ke otak itu mungkin belum langsung connect ya, sehingga masih loading dulu. Akhirnya ketika sudah ada umpan balik, sudah nyambung, baru oh iya harus segini-segini, ini sore, ini pagi, harus apa, jadwal berikutnya apa, nah, seperti itu. Nah, gimana penerapannya? Teman-teman tidak akan belajar penyakit di sini ya, saya ingatkan, tapi bisa paling nggak konsepnya. Jadi misalnya ada nanti kan kesadaran, berarti kalau gangguan ya gangguan kesadaran. Nah, teman-teman kita bisa bagi gangguan kesadarannya itu gangguan awake-nya atau gangguan awareness-nya gitu. Kalau misalnya dominan di awareness, jadi misalnya pasiennya melek tapi kok jadi bingung, linglung ya, itu adalah gangguan pada korteks hemisfer tadi ya, gampangnya ya, karena aspek kognisi tadi dibawa oleh hemisfer. Nah, penyebabnya adalah metabolik atau intoksikasi ya. Gambaran paling sering adalah orang yang Kobam tahu? Kobam tahu? Sering ya? Oh enggak. Ya orang yang mabuk ya, jadi contohnya gitu ya, entah karena alkohol atau yang lain, atau dimabuk cinta ya, gitu. Jadi udah nggak jalan kognitifnya ya. Itu gambarannya. Jadi dia melek tapi kognisinya nggak jalan, sehingga apa? Tidak respon, atau diajak ngomong A jawabannya B, jadi tidak sesuai konteks ya, kemudian melantur. Nah itu adalah contoh gangguan kesadaran pada aspek awareness. Tapi dia aware ya, itu yang terganggu, sehingga misalnya orang yang alkohol atau intoksikasi, dia ada gangguan di sistem hemisfernya ya. Tapi kalau pasiennya unawake ya, tidak melek dan unaware, maka kemungkinannya dua, memang gangguannya di hemisfernya atau di sistem aras, atau bisa kombinasi keduanya gitu. Ya. Intinya adalah di poin pertama, kita yakin karena pasiennya kita lihat melek terjaga, maka brainstemnya normal. Jadi gitu ya analisisnya. Kalau orangnya masih terjaga, brainstem normal, tapi kalau dia nggak respon, berarti ini ada something di hemisfernya. Tapi kalau pasiennya tidak terjaga dan juga tidak respon ya, analisis kita ini gangguan di cerebral semua ya, sehingga tidak terjaga, atau gangguan di arasnya, atau kombinasi keduanya. Itu untuk nanti pola pikir penentuan etiologi di kasus kalau udah gangguan.
Kemudian saya ingin memperkenalkan istilah kualitatif kesadaran. Jadi kesadaran nanti akan ada atau sudah atau belum ya untuk skill lab pemeriksaan kesadaran dan GCS nanti ya OV-nya ya habis ini ya. Dokter Erda ya. Nah ini nanti nyambung ya. Jadi Dokter Erda nanti akan sharing tentang bagaimana penilaian kuantitatif. Jadi kesadaran itu bisa secara kualitatif, bisa secara diukur secara kuantitatif. Nah, kenapa harus dikuantitatifkan? Karena ya kita bekerja dengan objektif data ya. Kalau kualitatif orang bisa sebut beda-beda, tapi kalau diangkakan akan lebih sama lah ketika orang mengukur. Ini saya akan sharing tentang, mungkin nanti Dokter Enda juga ada sharing ya, istilah kualitatif kesadaran. Nah, jadi kalau paling sadar istilahnya adalah kompos mentis. Kalau misalnya teman-teman sering lihat ya data di rekam medis gitu, pasien kompos mentis gitu ya, atau di media sosial, ya berarti artinya sadar penuh. Tapi kalau tingkat kesadaran yang paling rendah itu koma ya. Tidak ada respon sama sekali terhadap stimulus. Yang paling mudah yang menentukan ini kompos mentis atau koma ya. Kalau respon normal seperti kita namanya kompos mentis, tapi kalau koma mau kita beri rangsang apapun dia tidak ada respon. Nah yang akan berbeda penilaian tiap orang ya di antara kompos mentis dan koma ya. Nah, kalau ditanya apa dok ininya parameternya ya namanya kualitatif ya, tergantung orang menilainya, kita yang menilai ya. Karena memang definisinya ya juga sangat subjektif ya. Jadi misalnya clouding, inatensi atau berkurang wakefulness ya. Contohnya adalah clouding itu ya kayak teman-teman yang ngantuk pada pagi hari ini ya, jadi antara ngikutin kuliah atau enggak ya. Jadi kayak rasanya dengerin tapi kok tiba-tiba hilang, tapi habis itu muncul lagi gitu. Disentuh dikit baru bangun, nah itu namanya clouding ya. Jadi intinya konsentrasi atau perhatiannya sudah berkurang dan dia wakefulness, nah ini ya wakefulnessnya sudah berkurang. Confusional state tadi seperti yang orang mabuk tadi. Nah itu orang mabuk tadi itu adalah confusional state ya, disorientasi, disuruh nyetir nggak bisa ya, disuruh makan malah ngapain, nah itu confusional state. Kemudian ada letargi, jadi sama obtundasi, sama stupor. Nah 3 poin ini sangat subjektif ya. Kalau teman-teman lihat definisinya, letargi itu stimulus moderate, dia bangun tapi ketika stimulusnya hilang kembali tidur ya. Nah obtundasi ini lebih dalam lagi dibanding letargi, subjektif ya, nggak ada parameternya ya. Stupor itu penurunan kesadaran dengan kondisi aroused, jadi dia bangun kalau stimulusnya kencang dan berulang ya. Jadi kalau ada orang kita kasih stimulus, nanti kalau di skill lab GCS kita akan kasih stimulus mulai dari suara sampai nyeri ya. Jadi dari suara kemudian sentuhan ringan sampai ke nyeri. Nah itu tujuannya adalah untuk menilai sebenarnya pasiennya letargi, obtundasi, stupor secara kualitatif ya. Kalau kita kasih rangsang nyerinya cukup keras dan ternyata ada respon buka mata gitu misalnya, maka kita bisa bilang itu stupor. Tapi ketika kita sudah hilangkan stimulusnya kembali nggak sadar, kita bisa bilang itu stupor. Nah ini parameter moderate, lebih dalam itu nggak ada, makanya namanya kualitatif. Tetapi teman-teman tidak perlu bingung nanti ya, karena kesadaran kualitatif sama kuantitatif itu tidak ada analoginya samanya. Jadi misalnya kalau teman-teman udah baca ya GCS itu kan 4, 5, 6 ya, totalnya 15 gitu. Kalau misalnya 10 berarti stupor, nah gitu enggak. Jadi enggak bisa disamakan seperti itu. Mereka yang ngelengkapin aja. Jadi misalnya secara kualitatif letargi GCS-nya sekian, jadi tidak ada analoginya ya. Yang bisa dianalogikan ya kompos mentis. Kompos mentis itu GCS, kalau nanti bicara GCS 15, kalau koma ya GCS 3 gitu. Tapi kalau 4, 5, 6, 7 tidak bisa dianalogikan atau disamakan dengan tingkat kesadaran yang clouding sampai stupor gitu ya. Kayaknya ini slide terakhir, oh iya, terima kasih. Oke, mungkin itu untuk yang kesadaran konsepnya, moga-moga bisa jadi
prior knowledge-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan yang terkait kesadaran ini.